Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang peserta didik dalam pandangan Islam. Sebelum kita mengetahui bagaimana pandangan Islam mengenai peserta didik sebagai objek sekaligus subjek dalam proses pembelajaran, terlebih dahulu kita harus ketahui bagaimana proses kejadian manusia menurut Islam. Kenapa ini penting, teman-teman sekalian? Karena untuk memposisikan peserta didik dalam proses pembelajaran, ini harus diketahui terlebih dahulu sebenarnya manusia itu lahir prosesnya itu bagaimana. Dan tentunya nanti akan pula diketahui mengenai komponen ataupun komposisi penyusun manusia, sehingga proses pendidikan itu akan tepat sesuai dengan kebutuhan dan eksistensi manusia itu dilahirkan. Baik teman-teman sekalian, bisa kita lihat bahwa proses kejadian manusia itu secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah masa atau proses dalam bentuk primordial, yaitu manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam, diciptakan Allah dari turab. Allah membentuk Nabi Adam dengan bentuk yang seindah-indahnya, kemudian Allah meniupkan ruh kepadanya. Hal ini sebagaimana sebuah ayat, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Dalam ayat tersebut jelas sekali bahwa Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, itu dari turab. Ini disebut dengan proses penciptaan yang bersifat primordial. Kemudian proses penciptaan atau kejadian yang kedua, yaitu proses yang dalam bentuk biologis atau bersifat biologis, sains empirik, sehingga dapat dikejar, dapat diamati, dapat diteliti dengan keilmuan, yaitu manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Kemudian dari saripati tanah tersebut Allah menjadikannya air mani yang disimpan kuat di dalam rahim. Kemudian dari air mani tersebut Allah jadikan menjadi segumpal darah, yang kemudian segumpal darah tersebut Allah jadikan dengan segumpal daging. Dan dari segumpal daging tersebut Allah jadikan menjadi tulang belulang, dan Allah membungkus tulang belulang itu dengan daging. Baik teman-teman sekalian, mengenai proses penciptaan manusia yang secara biologis ini dapat pula kita fahami, kita lihat dalam sebuah ayat. Nah, ini bisa dilihat teman-teman sekalian, dalam ayat tersebut dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Nah, ini penciptaannya dari tin. Kemudian summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Selanjutnya summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini adalah proses penciptaan manusia secara biologis, yaitu yang bermula dari saripati tanah tadi sehingga kemudian menjadi tulang yang kemudian dibungkus oleh daging.
Begitulah paling tidak teman-teman sekalian proses penciptaan manusia baik secara primordial maupun secara biologis, sehingga dapat kita lihat bersama, kita amati bersama, khususnya yang secara biologis ini dengan disiplin ilmu pengetahuan bisa dikejar, bisa difahami dengan sains karena sudah bersifat empirik. Oke, baik teman-teman sekalian. Kemudian dari proses penciptaan manusia tadi, maka dapat kita amati teman-teman sekalian, dapat kita lihat apa sebenarnya nilai pendidikan yang terkandung dari proses penciptaan manusia tersebut. Yang pertama bisa kita lihat teman-teman bahwa manusia, Allah jadikan manusia ini, ciptakan manusia ini ternyata tersusun dari dua komponen. Yang pertama adalah komponen materi, kemudian yang kedua komponen imateri. Komponen materi penyusun manusia itu berasal dari tanah. Dan dari tanah ini yang bersifat materi tadi, ini memiliki potensi-potensi yang bersifat fisik atau bisa disebut dengan daya fisik. Dan daya fisik ini, teman-teman sekalian, memiliki kemampuan seperti melihat, kemudian mendengar, kemudian meraba, merasa, kemudian mencium, dan daya gerak-gerak yang lain. Pokoknya hal-hal yang bersifat fisik yang tampak, maka itu merupakan bagian dari komponen penyusun manusia yang bersifat materi. Kemudian kita bergeser ke komponen yang kedua, yaitu komponen imateri. Komponen imateri merupakan komponen yang tidak berbentuk materi, alias tidak tampak begitu teman-teman. Nah, ini berupa apa komponen imateri penyusun manusia, yaitu berupa ruh. Kalau kita amati pada proses penciptaan manusia tadi, khususnya pada yang biologis, kan tampak sekali tadi teman-teman sekalian bahwa ketika nanti bentuk fisik manusia di dalam rahim ini ketika sudah siap untuk diberikan ruh, maka Allah akan berikan ruh pada janin atau manusia yang masih dalam kandungan. Nah, dari situlah teman-teman sekalian itu mulai ada namanya komponen imateri. Kalau dalam slide ini dapat kita lihat teman-teman sekalian, jadi komponen imateri ini adalah ruh. Ruh atau komponen imateri penyusun manusia itu memiliki dua potensi atau dua daya, yaitu daya atau kemampuan berpikir dan daya atau kemampuan merasa. Daya atau kemampuan berpikir ini pusatnya adalah akal. Kemudian daya yang berupa rasa, potensi rasa dari ruh, pusatnya adalah hati. Ya. Kemudian dua potensi ini atau dua daya ini ternyata harus dikembangkan. Kalau akal maka pengembangannya nanti adalah melalui penalaran dan berpikir, sedangkan hati sebagai bentuk potensi rasa, maka cara mengembangkannya adalah dengan sentuhan agama, khususnya melalui ibadah. Baik teman-teman sekalian, dari dua komponen penyusun materi ini paling tidak dapat kita munculkan nilai pendidikan yang ada. Nah, dapat kita lihat teman-teman sekalian, baik komponen berupa materi maupun imateri ini ternyata butuh sebuah proses, yaitu namanya pendidikan. Pengembangan dua potensi itu, potensi yang berasal dari materi maupun potensi yang berasal dari imateri, ini pengembangannya membutuhkan sebuah proses pendidikan. Maka bagaimana nanti peran pendidikan itu? Maka pendidikan dalam mengembangkan dua komponen penyusun manusia itu adalah, yaitu pendidikan akan mengembangkan kecerdasan berpikir yang berisi rasio dan kognitif. Kemudian pengembangan zikir yang berisi afektif, emosi, hati, dan spiritual. Dan yang terakhir adalah keterampilan fisik atau psikomotorik.
Maka dari sini paling tidak mulai kita bisa temukan bahwa manusia itu ternyata membutuhkan pendidikan. Di samping membutuhkan pendidikan, manusia memang makhluk yang bisa dididik. Dan pendidikan itu haruslah mengembangkan dua komponen penyusunnya, yang tadi menurunkan berbagai potensi atau daya, yaitu komponen materi maupun imateri harus tersentuh oleh pendidikan. Pendidikan yang utuh, pendidikan yang sebenar-benarnya itu adalah dalam rangka mengembangkan komponen materi dan komponen imateri penyusun manusia. Jika tidak begitu, maka akan ada bagian yang kurang, bagian yang tidak tersentuh pendidikan, maka kemungkinan untuk berkembang juga akan sulit untuk dilakukan. Oke, baik teman-teman sekalian. Setelah kita ketahui nilai pendidikan tadi, kita bergeser menuju kepada konsep fitrah dalam pandangan Islam. Ini penting kita pelajari, kita bahas mengenai tema peserta didik dalam pandangan Islam, karena nanti dapat diketahui sebenarnya peserta didik atau biasa kita sebut dengan siswa ini bagaimana dalam proses pendidikannya. Apakah mereka bisa benar-benar disentuh oleh pendidikan sehingga berkembang potensinya atau tidak begitu? Baik teman-teman sekalian, dasar atau dalil mengenai fitrah ini banyak sekali teman-teman sekalian. Di antaranya yang kita sampaikan pada slide ini adalah seperti yang terdapat di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya teman-teman sekalian, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, dari ayat ini teman-teman sekalian, paling tidak dapat kita berikan pemahaman bahwa fitrah itu artinya adalah potensi beragama yang lurus, yaitu Islam, kebenaran agama yang lurus yang tidak bisa diubah-ubah. Maka setiap manusia dalam tanda kutip di sini adalah peserta didik, itu sudah membawa kebenaran agamanya masing-masing menurut ayat ini, yakni agama Islam tentunya di sini ya teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, Quran surat Al-A'raf ayat 172. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Nah, artinya teman-teman sekalian, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian manusia yang sudah diciptakan itu sudah diberikan roh itu, kemudian mereka menjawab, betul, Engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami, Bani Adam maksudnya, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Artinya adalah tentang keesaan Tuhan atau Allah. Jadi di sini jelas sekali teman-teman sekalian bahwa manusia itu lahir sudah membawa potensi, yaitu potensi tauhid, mengesahkan Allah. Nah, paling tidak dari dua ayat ini dapat kita berikan gambaran fitrah. Menurut dua ayat ini seakan-akan fitrah itu
adalah pemegangan teguh atau kebenaran yang sudah dibawa sejak lahir yang diberikan Allah berupa agama dan tauhid, teman-teman sekalian. Oke, kemudian juga didukung dengan hadis Nabi, teman-teman sekalian, yang berbicara tentang fitrah ini, yaitu kullu mauludin yulatu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang mendidiknya menjadi orang-orang yang beragama Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Nah, di sini fitrah adalah potensi agama yang benar, teman-teman sekalian, yaitu Islam. Nah, kemudian di sini kita munculkan satu pandangan dari Muhammad Thahir bin Asyur, teman-teman sekalian. Beliau adalah mufassir. Beliau mengatakan dalam menafsiri tafsir surat Ar-Rum ayat 30 tadi, teman-teman sekalian. Nah, ini tadi, teman-teman ya, di dasar yang pertama tadi. Nah, beliau mengatakan, teman-teman, bahwa al-fitrah hiya an-nizam alladhi awjadahu Allah fi kulli makhluk. Wal fitrah allati takhussu naw'al insan hiya ma khalaqahu Allah alaihi jasadan wa aqlan. Artinya adalah fitrah adalah bentuk dan sistem yang diwujudkan Allah pada setiap makhluk. Nah, begitu. Jadi sebenarnya menurut Muhammad Thahir ini, seluruh makhluk itu sudah membawa fitrahnya masing-masing. Cuman kalau fitrah yang berhubungan khusus dengan manusia, ya, maka fitrah di sini adalah potensi-potensi yang berkaitan dengan jasmani dan akalnya, dan tentunya juga beserta ruhnya, teman-teman sekalian. Baik, teman-teman sekalian. Nah, dari berbagai dalil, dari berbagai dasar tadi, paling tidak pendapat yang terakhir inilah, ya, pendapat yang terakhir ini, ya, tentunya dari berbagai pendapat tadi kan melengkapi begitu. Yang dari Al-Quran itu memang secara umum menjelaskan bahwa fitrah itu adalah kebenaran agama dan tauhid. Tapi tentunya dalam prosesnya, ya, dalam eksistensi sebagai manusia, sebagai khilafah fil ard, maka tentunya bagaimana? Tentunya tidak hanya beragama atau potensi beragama, namun dia adalah potensi utama begitu. Dia berposisi sebagai potensi utama yang harus terus dijaga begitu. Cuman untuk menjaga potensi utama itu tentunya nanti dibutuhkan pengembangan potensi-potensi lain, yang itu sebenarnya juga Allah sudah bekalkan pada diri setiap manusia yang dilahirkan. Makanya di dalam tafsir yang disampaikan oleh Muhammad Thahir tadi, jadi potensi agama sebagai potensi utama, kemudian Allah sebenarnya juga membekali potensi-potensi yang lain, yaitu jasmaninya, akalnya, dan kemudian ruhnya atau hati, teman-teman sekalian. Maka pendapat ini paling tidak yang mendekati terhadap fitrah manusia dalam kapasitasnya sebagai makhluk yang dididik dan mendidik, yaitu dalam proses pembelajaran. Baik, teman-teman, kita bergeser ke slide yang selanjutnya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap peserta didik, bahwa peserta didik itu adalah manusia yang tersusun dari dua komponen, yaitu komponen materi dan immateri. Kemudian masing-masing peserta didik itu sudah membawa fitrahnya, ya kan, membawa potensi dasar yang Allah sudah berikan, Allah sudah bekalkan sebagai modal dasar untuk dikembangkan melalui pendidikan. Maka yang selanjutnya tidak kalah penting untuk kita ketahui adalah tentang berbagai pandangan filsafat pendidikan Islam dan Barat pada umumnya. Di sini nanti akan dapat kita ketahui, teman-teman sekalian, perbedaan yang jelas antara filsafat pendidikan Islam kita dengan Barat pada umumnya, sehingga perlakuan dalam proses pendidikan nanti, orientasi pendidikan khususnya pendidikan Islam nanti tidak sampai salah tujuan atau salah orientasi. Oke, baik teman-teman sekalian.
ada beberapa aspek yang dapat kita soroti yang kemudian memunculkan perbedaan pandangan antara filsafat pendidikan barat pada umumnya dengan filsafat pendidikan Islam yang tentunya nanti menjadi pijakan praktik pendidikan Islam. Yang pertama adalah aspek proses belajar, teman-teman sekalian. Proses belajar dalam pandangan filsafat pendidikan barat pada umumnya ini cenderung sekularistik, materialistik. Maka bagaimana? Maka motif dan objek belajar mengajar nantinya itu adalah untuk semata-mata masalah keduniaan atau hal-hal yang bersifat profan begitu. Nah, kemudian kalau Islam bagaimana? Aktivitas belajar mengajar adalah amal ibadah, berkaitan erat dengan pengabdian kepada Allah. Nah, artinya berarti setiap bentuk proses pembelajaran orientasinya, walaupun tidak disalahkan, walaupun tidak dianggap salah, misalkan belajar untuk mendapatkan rizki, misalkan walaupun tidak salah, sebagaimana dalam makalah tentang pembahasan tujuan pendidikan Islam kemarin, namun itu tidak boleh menjadi orientasi utama. Orientasi utama dalam setiap aktivitas termasuk pembelajaran pendidikan Islam ini harus dalam rangka mengabdi atau menyembah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah begitu. Kemudian aspek yang selanjutnya tanggung jawab proses belajar mengajar. Dalam filsafat pendidikan barat secara umum, tanggung jawab proses belajar mengajar adalah untuk urusan manusia itu sendiri, atau berhenti pada titik eksistensi manusia itu sendiri. Sementara kalau dalam pendidikan Islam, tanggung jawab proses belajar mengajar itu adalah kemanusiaan dan keagamaan. Jadi tidak cukup hanya dalam skop kemanusiaan saja, tapi harus juga bertanggung jawab dalam bidang keagamaan. Karena dalam belajar mengajar terdapat hak-hak Allah dan hak-hak makhluk lainnya pada setiap individu, khususnya bagi orang yang berilmu. Berarti tidak berhenti, tanggung jawab proses belajar mengajar itu tidak hanya berhenti pada manusia itu sendiri, namun juga ada tanggung jawab dalam sisi spiritual atau keagamaan. Karena ada hak Allah, yaitu kewajiban seorang hamba ketika sudah mendapatkan ilmu, misalkan harus mengamalkannya dan sebagainya, itu merupakan tanggung jawab keagamaan. Jadi tidak berhenti pada satu titik manusia itu sendiri selesai keilmuannya, tidak begitu. Oke, baik teman-teman sekalian. Aspek berikutnya yang membedakan antara filsafat pendidikan barat pada umumnya dengan filsafat pendidikan Islam adalah kepentingan belajarnya. Menurut barat pada umumnya, belajar hanyalah untuk kepentingan dunia, sekarang dan di sini. Sementara menurut filsafat pendidikan Islam, belajar tidak hanya untuk kepentingan hidup di dunia saja, namun juga untuk kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Kemudian aspek yang selanjutnya teman-teman sekalian yaitu mengenai konsep pendidikan. Barat pada umumnya tidak mengaitkan pendidikan dengan pahala dan dosa. Artinya ilmu itu bebas nilai. Sementara menurut Islam mengaitkan pendidikan dengan pahala dan dosa. Kenapa begitu? Karena kebajikan dan akhlak mulia merupakan unsur pokok dalam pendidikan Islam. Selanjutnya teman-teman sekalian, aspek yang selanjutnya yang membedakan antara pendidikan di barat pada umumnya dengan pendidikan Islam adalah tujuan akhir pendidikan. Menurut barat pada umumnya, hidup sejahtera di dunia secara maksimal, baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat, itu adalah tujuan akhir dari pendidikan. Sementara menurut Islam, tujuan akhir pendidikan adalah terwujudnya insan kamil, yaitu manusia sempurna dan paripurna.
yang pembentukannya selalu dalam proses sepanjang hidup. Jadi menurut Islam, pendidikan, proses belajar manusia itu tidak pernah selesai. Begitu. Selanjutnya, teman-teman masih melanjutkan perbedaan antara filsafat pendidikan Barat pada umumnya dengan filsafat pendidikan Islam. Selanjutnya adalah aspek dasar pendidikan. Menurut Barat pada umumnya, dasar pendidikan itu adalah humanistik murni dan profan dengan mengandalkan rasionalisasi. Jadi perasional itu memegang peranan yang luar biasa, memiliki kapasitas yang luas sekali dalam proses pendidikan, dalam kapasitasnya sebagai dasar pendidikan. Sementara menurut Islam, dasar pendidikan itu adalah berdasar wahyu yang memperhatikan teoantropokosmosentris, yaitu teosentris, antroposentris, dan kosmosentris. Teosentris artinya adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Antroposentris artinya adalah interaksi sosial, hubungan manusia dengan sesama manusia. Dan kosmosentris adalah hubungan manusia dengan alam semesta ini, artinya begitu. Kemudian selanjutnya, pengembangan manusia. Kalau di Barat ini terbatas pada pengembangan akal, rasa, dan fisik. Sementara menurut Islam, pengembangan itu adalah integral, yakni akal, hati, yaitu rasa, kemudian fisik serta keterampilan, dan spiritual keagamaan. Jadi pengembangan manusia yang paling membedakan adalah di dalam tanggung jawab keagamaannya atau tanggung jawab spiritual. Memang disitulah perbedaan mendasar teman-teman sekalian. Jadi kalau di Barat itu akan sangat kuat daya rasionalnya, karena di sana sangat kuat pengembangan akal, rasa, dan fisiknya. Sementara di Islam itu, yaitu harus ada tanggung jawab spiritualnya atau teosentrisnya. Jadi kalau di Barat itu cenderung antroposentris dan kosmosentris saja. Sementara kalau di Islam itu ada tanggung jawab pendidikan yang justru paling penting, yaitu teosentris, yaitu membangun hubungan antara makhluk, yaitu manusia, dengan Allah atau Tuhannya. Kemudian teman-teman sekalian, kita bergeser pada perbedaan dan persamaan nativisme dan pendidikan Islam. Paling tidak ada beberapa aspek yang dapat kita soroti untuk dapat memunculkan perbedaan dan persamaannya, teman-teman sekalian. Tentunya teman-teman sekalian, dari slide sebelumnya tadi, yaitu di sini tadi, ya kan, tentang nativisme, empirisme, dan konvergensi, ya, maka nanti itu adalah teori-teori yang diusung oleh Barat pada umumnya. Maka pada bagian ini teman-teman nanti akan coba kita berikan berbagai perbedaan yang ada dan persamaan yang muncul antara pandangan Barat kaitannya dengan nativisme, yaitu pandangan tentang pentingnya hereditas, bawaan, faktor bawaan dalam mempengaruhi perkembangan manusia, khususnya terkait dengan pendidikan. Yang pertama teman-teman sekalian, yaitu dari aspek pendidik. Tugas pendidik kalau menurut pandangan nativisme yaitu terbatas sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Sementara Islam tidak cukup hanya sebagai fasilitator, teman-teman. Namun pendidik, seorang guru, ya, seorang muallim, muaddib maupun mudaris, maka dia harus ikut bertanggung jawab dalam pembentukan peserta didik sehingga mencapai tingkat keimanan dan ketakwaan peserta didik. Maka di sini jelas ada tanggung jawab yang berbeda antar fasilitator dengan fasilitator plus punya tanggung jawab pembentukan keimanan dan ketakwaan. Kemudian aspek yang kedua, pusat perhatian pendidikannya, teman-teman. Menurut pandangan nativisme, penekanannya proses pendidikan, pusat pendidikan itu adalah antroposentris dan kosmosentris. Antroposentris artinya adalah pendidikan itu yang penting nanti bagaimana mengembangkan peserta didik sehingga dia nanti mampu berinteraksi secara baik di masyarakat sosial, begitu. Kemudian juga membangun hubungan yang baik
dengan alam. Artinya bagaimana? Dengan pendidikan nanti bisa menjaga alam semesta ini, tidak merusaknya, begitu. Sementara menurut Islam teman-teman, tidak cukup dengan dua domain itu, tidak cukup dengan antroposentris dan kosmosentris. Namun kalau di Islam itu ketambahan satu lagi, yaitu teosentris. Berarti bagaimana? Pusat perhatian pendidikan di dalam Islam itu ada 3: teosentris, antroposentris, dan kosmosentris. Teosentris berarti proses pendidikan harus membangun hubungan yang baik antara manusia dengan penciptanya, yaitu Allah. Kemudian antroposentris, pendidikan harus membawa manusia menuju hubungan yang baik antara dia dengan lingkungan sosialnya. Kemudian kosmosentris, pendidikan harus mampu membawa bagaimana membentuk peserta didik yang mampu menjaga hubungan yang baik antara dia dengan alam, menjaga lingkungan tidak merusak lingkungan, tidak merusak alam, begitu teman-teman. Nah, dari sini teman-teman sekalian, antara nativisme dengan pendidikan Islam, maka paling tidak akan dapat dimunculkan dua kesamaan yang ada. Yang pertama, sama-sama baik nativisme maupun pendidikan Islam ini memandang penting faktor hereditas, yaitu faktor bawaan. Di Islam kan dikenal dengan ada nasab, teman-teman. Nasab itu berarti menggambarkan bagaimana Islam juga memberikan perhatian terhadap keturunan. Menikah misalkan teman-teman, tentunya kan tidak yang penting dapat, yang penting cinta, kan tidak cukup. Namun juga ada pertimbangan nasabnya, bapaknya bagaimana, ini keturunannya itu harus diperhatikan, karena nanti akan berlanjut kepada zurriyah, kepada keturunannya, begitu. Itu juga sangat memperhatikan adanya faktor bawaan atau hereditas nasab, begitu kalau di Islam itu. Nah, kemudian persamaan yang kedua, titik persamaan yang kedua antara nativisme dengan Islam itu adalah fungsi pendidik atau peran pendidik sebagai fasilitator. Di Islam juga begitu teman-teman. Dalam mendidik, tentunya dalam pendidikan Islam ini tidak kemudian menuntun tiap tahapan proses pendidikan. Namun di satu titik fungsi pendidik, dia itu hadir sebagai fasilitator. Peserta didik diberikan ruang untuk mereka mampu mengembangkan potensinya, tentunya dengan diberikan rangsangan-rangsangan oleh pendidik. Kemudian selanjutnya pendidik ini sebatas fasilitator. Peserta didik yang harus aktif untuk berkembang. Misalkan kalau di konteks Indonesia, misalkan ya teman-teman sekalian, misalkan pada kebijakan kurikulum K13 misalkan dengan pendekatan saintifiknya, misalkan kan di situ banyak sekali tentang penekanan keaktifan peserta didik, begitu. Baik teman-teman, kita berlanjut ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita akan lihat di sini, kita jelaskan di sini mengenai perbedaan dan persamaan antara empirisme dan pendidikan Islam. Nah, kalau nativisme tadi adalah paham aliran yang memandang bahwa hereditas, faktor bawaan, keturunan itulah yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak atau peserta didik. Sementara kalau empirisme ini memandang bahwa lingkunganlah yang memberikan warna paling dominan terhadap perkembangan anak, bukan bawaan, begitu. Nah, bagaimana perbedaannya dengan pendidikan Islam? Baik teman-teman, bisa kita lihat yang pertama, dari aspek pemaknaan manusia itu lahir. Banyak teori mengatakan manusia lahir dalam keadaan putih, bersih, suci, dan sebagainya. Makna ini sebenarnya bagaimana teman-teman? Nah, menurut empiris, suci ini berarti adalah kosong. Kalau kosong berarti kan tidak ada apa-apanya, kan begitu. Nah, lingkunganlah yang akan memberikan coretan-coretan, memberikan warna, memberikan angka-angka, tulisan-tulisan, pengetahuan dan sebagainya. Karena dia kosong, maka lingkungan memiliki peran yang sangat besar terhadap anak. Sementara menurut Islam tidak begitu. Suci, lahir suci, bersih itu artinya bukan kosong, tapi potensi dasar atau biasa disebut dengan fitrah. Ini sebagaimana penjelasan di awal tadi mengenai beberapa dasar-dasar fitrah tadi teman-teman sekalian.
Kemudian yang kedua, aspek yang kedua yang membedakan antara empirisme dengan pendidikan Islam adalah garansi keberhasilan pendidikan atau usaha keberhasilan pendidikan. Menurut empirisme, jadi memberi peran lebih besar dan bahkan menentukan dalam keberhasilan pendidikan. Jadi lingkungan teman-teman sekalian itu memiliki peranan yang luar biasa. Nah, pendidikan itu termasuk lingkungan maksudnya karena dia di luar manusia itu sendiri menurut pandangan empirisme, maka dia memberikan tingkat keberhasilan ke depan perkembangan anak itu besar peranannya begitu. Tapi kalau menurut Islam tidak begitu, ada keterbatasan usaha keberhasilan pendidikan. Oh, belum tentu karena butuh faktor-faktor yang lain begitu maksudnya. Nah, selanjutnya teman-teman yang ketiga, pusat perhatian pendidikan. Nah, kalau di barat maka sama semua, baik nativisme maupun empirisme yang saat ini, maka penekanan pusat perhatian pendidikan itu adalah antroposentris dan kosmosentris. Hubungan sosial dan hubungan kealaman. Sementara kalau di Islam pasti akan ditambah satu teman-teman, yaitu teosentris, antroposentris, kosmosentris, dan teosentris. Begitu. Kemudian persamaannya di sini paling tidak dapat kita temukan persamaan antara empirisme dengan pendidikan Islam, yaitu sama-sama memandang bahwa manusia lahir dalam keadaan suci dan bersih. Cuman tadi perbedaannya adalah makna suci dan bersih itu. Kalau empiris tadi kosong, kalau Islam adalah fitrah atau potensi dasar. Gitu. Kemudian selanjutnya yang terakhir teman-teman mengenai beberapa aliran yang berkembang di barat, yaitu konvergensi. Kalau konvergensi ini hadir untuk menentang dua teori yang sebelumnya tadi. Konvergensi ini berupaya memadukan, menganggap penting, menganggap sama-sama berperan, baik faktor bawaan maupun lingkungan. Berarti bagaimana? Yang menentukan baik tidaknya perkembangan manusia, anak didik itu dua hal, yaitu bawaan dan lingkungan. Oke, baik. Sekarang kita bedakan teman-teman bagaimana perbedaan konvergensi ini dengan Islam. Yang pertama dari aspek arah pengembangan kepribadian peserta didik. Kalau konvergensi teman-teman, pengembangannya adalah cenderung ke arah kesejahteraan hidup di dunia. Ini tentunya sesuai dengan karakteristik filsafat pendidikan barat tadi yang cenderung profan tadi. Kemudian kalau Islam bagaimana? Kalau Islam ini pengembangannya ini cenderung ke arah kehidupan yang seimbang, yaitu antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Makanya di sini teman-teman ada wilayah-wilayah pengembangan. Kalau di pendidikan Islam itu ada wilayah yang sifatnya adalah iman atau hal yang tidak tampak tapi harus diyakini kebenarannya, diimani begitu, bahkan dilaksanakan. Kalau di barat itu cenderung hal-hal yang sifatnya adalah konkret begitu, empirik. Kalau di Islam itu ada wilayah empirik, ada wilayah yang non empirik begitu, tapi harus diyakini, misalkan keimanan, akhirat, misalkan begitu kan belum tampak semua dalam proses pendidikan. Tapi itu harus diyakini begitu teman-teman, dan diyakini kemudian diamalkan tentunya sebagai indikator keimanan itu. Kemudian selanjutnya aspek yang kedua, kebebasan dan keterikatan dalam keberhasilan pembelajaran. Kalau menurut konvergensi, keterikatan berdasar pada unsur dunia semata. Sementara Islam ini memandang keterikatan itu di samping unsur duniawi, tapi juga harus mengcover unsur ukhrawi atau akhirat. Kemudian untuk pusat perhatian pendidikannya sama dengan nativisme dan empirisme, yaitu kalau konvergensi adalah antroposentris dan kosmosentris. Sementara Islam ada tiga, teosentris, hubungan baik, bangunan hubungan yang baik, jalinan hubungan yang baik antara makhluk yaitu manusia dengan Tuhannya. Kemudian antroposentris, hubungan sesama manusia, dan kosmosentris, manusia atau makhluk dengan alam atau tempat tinggal dia, yaitu alam semesta ini. Kemudian ada satu persamaan paling tidak di sini yang dapat kita temukan teman-teman, yaitu pengakuan pentingnya hereditas dan lingkungan. Iya, di pendidikan Islam itu juga mengakui pentingnya
faktor bawaan nasab tadi dan juga mengakui pentingnya faktor lingkungan dalam mempengaruhi perkembangan manusia yang diantaranya ditempuh melalui pendidikan. Oke, baik teman-teman sekalian, kemudian yang selanjutnya ini adalah mengenai pandangan Al-Ghazali tentang etika peserta didik. Tentunya banyak teman-teman sekalian pandangan beberapa tokoh pendidikan Islam mengenai etika peserta didik. Ini bisa dilihat, ini adalah tawaran saja. Jadi menurut Al-Ghazali, teman-teman sekalian, ada beberapa etika peserta didik yang mestinya dipegangi agar proses pembelajaran pendidikan Islam itu dapat berjalan dengan baik dan tentunya ada keseimbangan orientasi antara dunia dan akhirat tadi. Yang pertama misalkan dapat kita lihat teman-teman sekalian di sini, ya, belajar itu harus dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Nah, ini jelas ada keseimbangan antara dunia dan akhirat karena pusat pengembangannya, pusat perhatian pendidikan kalau di Islam itu tentunya harus memasukkan 3 domain tadi teman-teman, yaitu ada teosentris, ada kosmosentris, dan ada antroposentris, begitu. Kemudian yang selanjutnya mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan ukhrawi, begitu. Kemudian yang selanjutnya bersikap tawadu. Selanjutnya menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran sehingga terfokus pada kompetensi yang utuh, begitu. Kemudian ilmu yang dipelajari haruslah ilmu-ilmu yang baik, yang terpuji, tidak boleh mempelajari ilmu-ilmu yang tidak baik, begitu menurut Al-Ghazali. Kemudian selanjutnya belajar itu dengan cara bertahap, begitu, yaitu dari hal-hal yang sifatnya itu konkret menuju yang abstrak, dan dari ilmu yang bersifat fardu ain menuju ilmu yang bersifat fardu kifayah, begitu. Kemudian selanjutnya belajar itu harus sampai tuntas, tidak boleh terpotong-potong atau parsial. Terus selanjutnya mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari, manfaat keilmuannya harus jelas, begitu. Kemudian selanjutnya memprioritaskan ilmu diniyah yang terkait dengan kewajiban sebagai makhluk Allah sebelum memasuki ilmu duniawi. Kemudian selanjutnya mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, dan yang terakhir peserta didik harus tunduk pada nasihat pendidik. Nah, begitu. Yang terakhir ini tentunya akan mendapatkan tantangan yang lebih serius teman-teman, apalagi di era global seperti ini, di era penuh dengan perkembangan, ya kan, di era informasi teknologi yang begitu cepat. Tentunya untuk bagian yang terakhir ini yang sering muncul menjadi polemik, begitu. Banyak kasus-kasus bermunculan, peserta didik berkelahi dengan gurunya, dan banyak hal sekali. Itu kenapa terjadi, dan bahkan tidak jarang terjadi di dalam lembaga yang notabene justru pendidikan Islam, begitu, di bawah Kementerian Agama misalkan, begitu. Maka bagaimana teman-teman? Maka perlu disadarkan kembali tentang orientasi pendidikan Islam. Orientasi pendidikan Islam itu harus secara utuh, pusat proses pendidikannya, perhatian pendidikannya harus memuat 3 hal paling tidak tadi, ya kan? Ada teosentris, kosmosentris, dan antroposentris, begitu teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, demikian untuk penjelasan mengenai tema pembahasan peserta didik dalam pandangan Islam. Semoga manfaat teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.